Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi selanjutnya dari tutorial pemrograman PHP. Di sini kita akan membahas tentang variabel. Jadi kalau kalian pernah belajar matematika di SMA atau SMK, mungkin ada juga kalau tidak salah, itu pasti pernah mendengar istilah variabel. Jadi di sini variabel itu adalah sebuah wadah untuk menempatkan suatu data. Jadi kalau dianalogikan, variabel itu adalah gelas. Jadi di gelas tersebut kita bisa memberikan isi air, atau kita bisa buat kosong, atau bisa kita isi jus. Jadi air itu adalah tipe data, adalah datanya. Jus itu tipe data lainnya dari air. Oke, jadi jus dan air itu kan cairan, tapi dia beda walau dia sama-sama cairan. Jadi data itu juga ada tipe-tipenya, ada jenisnya. Jadi mungkin data akan dibahas mungkin kalau saya ada waktu mungkin, tapi yang perlu kalian tahu itu ada 4 tipe data umum yang biasanya bakal kalian pakai di PHP, yaitu tipe data skalar. Itu terdiri dari tipe data integer, itu data yang berisikan bilangan bulat. Kemudian itu ada float itu bilangan cacah ya, bilangan kalau tidak salah itu disebut bilangan cacah, jadi bilangan yang punya koma. Tapi kalau di pemrograman kita mengganti koma itu dengan titik. Oke. Kemudian ada string itu yang kita pelajari saat membuat ritual di video sebelumnya. Ini adalah string, tapi ini cara penulisan yang benar itu sebenarnya bukan kutip 2 di dalam kutip 1. Biasanya itu penempatannya itu kutip 1 lalu kutip 2 di luar. Itu biasanya pada saat kita melakukan query database itu perlu perintah SQL query kalau kita pakai SQL. Oke, kemudian tidak perlu dipikirkan secara dalam karena itu awal-awal video cuma untuk pemanasan, cuma untuk merasakan bagaimana cara membuat PHP. Oke, jadi di sini variabel itu dibagi 2 kalau secara penulisan. Jadi kita punya 2 cara penulisan. Misalkan saya punya variabel ini kita beri nama namanya. Jadi untuk mendeklarasikan variabel nama, kita tuliskan tanda $, terus nama variabelnya. Ada rules atau aturan tertentu untuk menuliskan variabel, tapi saya tidak jelaskan secara rinci mungkin karena saya sedikit lupa ya. Jadi pertama itu yang jelas itu kita tidak boleh menggunakan angka di huruf pertama di awal nama variabel. Jadi seperti satu nama ini tidak bisa, dia akan error. Tidak boleh ada underscore di awal kalau tidak salah. Tapi di sini bisa ya, mungkin dash. Nah ya, jadi underscore boleh, tapi dash itu tidak boleh. Jadi yang bisa itu underscore nama, terus nama biasa. Lalu variabel itu case sensitive. Jadi kita bisa buat nama yang sama tapi berisikan 2 variabel dengan cara kita buat saja salah satu hurufnya besar, lalu di variabel kedua kecil semua, bisa juga seperti itu. Jadi aturan penulisan itu yang pertama yang biasa kita pakai itu huruf kecil semua, lalu di awal kata pertama dari kalimat ini M-nya besar kan, misalnya ya, kita buat nama saya. Nah, jadi ini adalah cara penulisan pertama untuk variabel pertama, nama saya kecil semua. Lalu kita buat di variabel kedua nama saya dengan S-nya yang besar. Itu juga bisa. Oke.
Jadi satu lagi, kita bisa juga tidak memberikan nilai di awal untuk variabel, tidak kita beri isinya, hanya deklarasikan seperti ini. Jadi kan sesuai yang dibahas di video sebelumnya, untuk mengakhiri suatu statement, suatu baris kode, itu kita beri semikolon. Itu untuk memberitahu kalau ke PHP kalau baris kode kita itu berhentinya di sini, begitu. Memang kalau seperti ini juga bisa, tapi lebih baik dibiasakan untuk memberikan semikolon di setiap statement supaya terbiasa dan menghindari error. Oke, kalau di sini gunanya dibuat variabel di awal dan tidak diberikan nilai, itu nanti akan dibutuhkan misalnya kalau kita di script kita bakal butuh menggunakannya di tempat lain atau di proses yang lain. Jadi kemudian kita juga bisa memberikan nilai ke variabel tersebut dengan cara menggunakan operator assignment atau operator penugasan, seperti yang dibahas di video sebelumnya, yaitu sama dengan. Lalu di cara penulisan itu dibagi dua untuk variabel, yaitu variabel digit dan variabel string, variabel karakter atau teks untuk istilah mudahnya. Jadi kalau dia berisi angka, kita buat seperti ini. Kita echo kita hapus ya, kita PHP biasa saja dulu, kita simpan. Ini untuk mendeklarasikan angka. Oke, jadi kalau dia bentuk bilangan bulat seperti ini, itu disebut dengan integer. Untuk tipe data itu ada 4 biasanya yang sering kita gunakan nantinya di PHP, yaitu tipe data scalar, integer, float, string, dan boolean. Ini adalah tipe data integer karena dia bilangan bulat, sedangkan bilangan cacah atau bilangan pecahan seperti 3,14 itu pi ya. Pi itu nanti bisa kita buat sebagai variabel konstan. Nanti akan saya bahas variabel konstan. Kita bahas yang ini dulu, yang 4 dulu. Jadi bukan 3,14 tapi 10,5 misalkan. 10,5. Komanya itu adalah poin ya, atau titik. Kalau di PHP atau bahasa pemrograman yang lain tidak menggunakan koma, dia menggunakan titik. Jadi kalau dia seperti ini, dia itu disebut float atau bilangan mengambang. Tipe datanya float. Sedangkan kalau string, seperti yang dibahas di ritual sebelumnya, kita buka dengan kutip 2, diisikan dengan kalimatnya seperti ini. Oke. Jadi saya coba echo kan ya di browser. Ini sudah muncul ya sebenarnya, tapi yang tadi kalau kita buat PHP biasa, dia tidak muncul ya. Lihat ya, dia tidak muncul karena kita belum echo. Jadi echo itu perintah untuk mencetak sesuatu. Kita buat echo di sini, kita reload ini. Lalu kita sudah bahas integer, string, float, dan yang terakhir itu adalah tipe data boolean. Untuk lebih lanjut tentang tipe data nanti saja kita bahas lebih lanjut, tapi ini hanya dasar-dasarnya. Jadi boolean itu bernilai seperti biner ya. Kalau biner kan 1 0. Boolean juga seperti itu, tapi dia true atau false. Jadi tipe data boolean ini sering dipakai kalau kita untuk mengecek sesuatu di PHP. Mungkin bisa untuk cek login atau yang lain, itu pakai boolean biasanya. Oke. Jadi sekarang kita akan bahas kenapa kita butuh variabel.
kita kan sudah tahu apa itu variabel dan lain-lain, cara penulisannya. Sekarang kenapa kita butuh variabel? Misalkan sini saya hapus dulu. Kita buat suatu script. Kita buat echo go oke. Saya buat di sini, kita buat string teman saya Budi. Kemudian di baris kedua di sini kita butuh semikolon ya, karena kita ingin memberitahu kalau perintah kita, statement yang kita buat itu berhentinya di sini. Lalu kita buat Budi suka menabung. Oke, kita coba kalau semikolonnya kita hilangkan, dia akan error ini. Seharusnya seperti ini. Oke, kecuali kalau kita buat ini lalu kita beri tanda tutup PHP lagi, dia tidak akan error, tapi itu pasti akan tidak efisien. Oke, jadi kita berikan semikolon di setiap statement yang kita buat. Budi menabung sejak umur 10 tahun. Semikolon lagi. Lalu kita buat Budi membuka tabungannya saat berumur 15 tahun. Oke. Kita coba reload apakah benar. Di sini saya tidak memberikan semikolon karena di sini baris terakhir. Jadi dia tidak perlu diberi semikolon. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Tapi karena kelihatannya buruk ya, ini dia masih dalam satu baris. Kalau kita besarkan seperti ini, jadi kita beri tag HTML. Jadi di dalam PHP itu kita bisa memberikan tag HTML. Oke, jadi di sini kita beri tag BR break. Ini tag self closing kalau di HTML, jadi kita tidak perlu memberikan tag penutup. Jadi kita buat seperti ini, kita save, lalu kita reload, dia jadi seperti ini ya. Sudah lebih baik daripada tadi. Jadi di sini kita punya beberapa kali kita menyebut Budi beberapa kali. Oke. Lalu di sini kita punya variabel, tidak ada variabel di sini ya, jadi kita harus deklarasikan dulu. Jadi kalau kita ketik Budi setiap ngoding kan lumayan tidak efisien. Jadi kita buat saja variabel nama, lalu kita berikan isinya itu Budi. Begini, Budi. Ini lalu kita panggil, kita ganti Budinya dengan nama. Oke, kita coba reload. Ini terkesan tidak ada perbedaan, tapi sebenarnya yang terjadi di sini, di baris pertama kita mencetak variabel nama yang berisikan nilai Budi. Jadi kita anggap itu text editor atau PHP itu adalah buku. Lalu kita tuliskan di buku itu nama sama dengan Budi. Nah, seperti itu. Untuk analogi kedua, yang pertama kan gelas. Jadi mirip seperti itu. Jadi di sini saya ganti nilai Budi menjadi NCNL. Saya save untuk menjelaskan bagaimana yang terjadi. Jadi kan kalau dilihat seperti ini dia sama aja. Jadi ini baris pertama ya,
kita reload, kemudian dia berubah NCNL. Ini untuk membuktikan kalau yang di print itu bukan Budi tapi variabel nama. Oke. Jadi kita ganti semuanya dengan variabel nama, kemudian variabel nama, kemudian nama lagi, nama. Oke. Kita reload, dia berubah NCNL. Jadi ketika saya ingin merubah atau mengedit nama di sini, saya tidak perlu satu-satu membuka baris kode saya, membuka script saya. Saya hanya cukup merubah variabel nama, nilainya saya rubah. Jadi kita buat ke Budi lagi, Budi. Oke, kita save, kita reload. Jadi ini Budi. Oke, jadi sekarang kita punya Budi. Tapi bagaimana kalau kita ingin merubahnya lagi? Tapi kita tidak ingin merubah di awal. Jadi kita deklarasikan di kedua, di tengah-tengah sini, variabel kedua dengan nama yang sama. Nama sama dengan tadi Budi. Sekarang kita ganti namanya Koceng. Koceng. Seperti ini. Oke, kita save. Oke, kita save. Lalu kita reload. Jadinya seperti ini. Jadi kalau kita mendeklarasikan variabel kedua dengan nama yang sama persis seperti ini, dia akan di overwrite atau ditimpa nilainya. Jadi di baris pertama dan baris kedua kita punya variabel nama, dan baris ketiga dan baris keempat variabelnya nama juga, tapi nilainya yang berbeda. Di baris 1 dan 2 di awal kita deklarasikan variabel nama itu bernilai Budi, isinya itu Budi. Tapi di yang kedua kalinya kita buat Koceng nilainya. Oke, jadi kalau di cara ini dia tetap akan Budi semua. Kita punya variabel nama dan variabel nama juga, tapi di sini namanya besar. Jadi ini akan dibaca sebagai dua variabel berbeda. Kita reload. Ya, dia akan kembali seperti tadi. Karena dia dibaca sebagai variabel yang berbeda. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang angka tadi. Mungkin ada yang bertanya, kalau kenapa enggak kita buat angka di dalam string seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Kita save 1. Kita reload. Dia akan memang tampil 1. Tapi di sini PHP akan membacanya sebagai string, sebagai karakter. Jadi dia bisa tetap 1 tampil outputnya, tapi kan ketika kita membutuhkan nilai 1 tersebut untuk operasi, misalkan operasi aritmatika atau yang lain, dia tidak bisa di string karena string itu karakter. Kecuali kita convert string itu ke dalam tipe data yang lain, yang angka. Misalnya kita convert tipe data string itu ke tipe data integer atau float dan lain-lain. Oke. Mungkin cukup segini. Semoga tidak kepanjangan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.